Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sumber daya konsumen dan pengetahuan. Sumber daya konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya ekonomi, sementara, dan kognitif. Sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia yang memberikan manfaat atau keuntungan, serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi. Jenis-jenis sumber daya ekonomi ada 3. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang pertama, sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam sekitar dan bisa digunakan untuk menjadi barang atau jasa yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya manusia adalah sumber daya ekonomi yang paling penting karena perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut. Kemakmuran suatu negara terjamin jika manusia mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Ketiga, sumber daya modal adalah modal berhubungan dengan hal yang dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya modal bukan saja berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa hal lain. Beberapa alat yang dapat dibagi sebagai modal antara lain adalah uang, tanah, informasi, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Sumber daya sementara adalah sumber daya yang bisa menghemat waktu. Keinginan manusia ingin memberi barang dan jasa yang tujuannya menghemat waktu yang ada. Barang yang menggunakan suatu produk yang memerlukan pemakaian waktu dalam mengkonsumsinya. Contoh, di waktu senggang, menonton TV dan memancing. Di waktu wajib, tidur, bepergian. Sumber daya kognitif. Jadi sumber daya kognitif itu adalah kemampuan untuk secara lebih mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi mental. Jadi itu kayak teori ini berfokus pada pengaruh pemimpin intelijen dan pengalaman tentangnya dan atau reaksinya terhadap stres. Jadi intinya itu adalah stres itu adalah musuh rasionalitas, merusak kemampuan untuk berpikir logis dan analitis. Namun pengalaman dan kecerdasan itu dapat mengurangi pengaruh stres pada tindakannya. Contohnya itu kayak apa ya? Kemampuan kognitif pemimpin memberikan kontribusi terhadap kinerja tim hanya ketika pendekatan pemimpin adalah direktif. Lalu stres mempengaruhi hubungan antara kecerdasan dan kualitas keputusan, dan pengalaman adalah positif berhubungan dengan kualitas keputusan di bawah tekanan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan pengetahuan.
Jadi di sini kandungan pengetahuan itu adalah jumlah keupayaan sumber tenaga manusia, aset dan pengalaman kepemimpinan, modal teknologi, maklumat, hubungan kerjasama, harga intelek, stok maklumat, serta kebolehan untuk berkongsi atau bekerja sama. Terus penggunaan yang dimana itu boleh digunakan untuk menjaga kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, jadi ringkasnya gini TM. Jadi kalau kandungan pengetahuan itu ringkasnya jumlah upaya untuk menjaga kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, upayanya itu apa aja lah? Itu yang tadi yang jelasin. Oke, sip. Terus ada yang lagi nih. Organisasi pengetahuan. Jadi pengetahuan konsumen di sini tuh bakal mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi bakal apa aja yang dibeli, berapa banyak yang pengen dibeli, terus belinya di mana, kapan belinya. Nah, itu semua tergantung kepada pengetahuan konsumen. Terus apa aja sih pengetahuan konsumen tuh? Nah, pengetahuan konsumen itu semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen, seperti pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, terus pengetahuan tentang manfaat produk, terus pengetahuan tentang kepuasan yang memberikan produk kepada konsumen. Terus di sini ada 2 manfaat nih Tem. Jadi ada namanya manfaat fungsional. Itu manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Fisiologis tuh gimana cara kerjanya gitu loh, cara mekanismenya. Terus ada lagi satu lagi namanya manfaat psikososial, yaitu manfaat yang pokoknya di bidang psikologis, terus aspek sosial yang dirasakan konsumen setelah mengonsumsi suatu produk. Jadi itu konsumen bakal ngerasain apa habis konsumsi suatu produk yang telah dibelinya gitu loh ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba sedikit menjelaskan tentang mengukur pengetahuan. Apa itu pengetahuan, tingkatan pengetahuan, dan bagaimana respon manusia setelah dia memiliki pengetahuan. Yang pertama, pengertian pengetahuan. Saya mengambil pengertian yang dilontarkan oleh Notat Mojo, yaitu pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Kemudian yang kedua, tingkatan pengetahuan. Menurut Rogers, pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif itu ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tahu atau know. Tahu diartikan sebagai mengikat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk di dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali atau recall terhadap situasi spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan telah diterima. Oleh sebab itu, ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Selanjutnya ada memahami. Yang kedua, atau comprehension, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada application atau aplikasi, adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata, sehingga aplikasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Yang keempat ada analisis, adalah suatu kemampuan menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tapi masih dalam struktur organisasi yang sama, sehingga dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain. Kemudian yang kelima ada sintesis, yaitu menunjukkan pada suatu komponen untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Merupakan kemampuan menyusun, merencanakan, meringkaskan, dan menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori dan rumusan-rumusan yang ada. Kemudian yang keenam adalah evaluation atau evaluasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi dan objek. Penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada. Kemudian pengetahuan kognitif
pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Karena dari pengalaman penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibanding perilaku yang tidak didasari oleh penelitian. Penelitian Rogers pada tahun 1974 mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri seseorang tersebut terjadi beberapa proses yang berurutan, yaitu pertama adalah awareness atau kesadaran terhadap stimulus. Kemudian yang kedua di mana orang tersebut mulai mencari dan mempelajari stimulus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah interest atau mulai merasa tertarik sehingga individu mulai menaruh perhatian dan tertarik pada stimulus. Kemudian yang keempat adalah evaluation atau menimbang-nimbang. Individu akan mempertimbangkan baik buruknya tindakan terhadap stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah trial, di mana individu mulai mencoba perilaku baru. Untuk mengklasifikasikan tingkatan seseorang, ada 3 klasifikasi, yaitu baik, cukup, dan kurang. Atau mungkin ada juga yang menyebutkan tinggi, sedang, dan rendah. Ini merupakan sebuah klasifikasi yang disusun oleh Ari Kunto pada tahun 2002, yaitu apabila kita melakukan kuesioner. Jadi kan dalam melakukan pengukuran pengetahuan itu ada banyak metode. Metode-metode ini nanti akan dijelaskan di kesempatan yang lain. Tinggi adalah jika jawaban benar lebih dari 75%, sedang adalah bila jawaban itu benar, kurang dari 75%, tapi lebih dari 55%, dan rendah apabila jawabannya tidak lebih tinggi dari 55% dari total seluruh soal kuesioner. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.